Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wargi Jabar, ada sebuah cerita yang cerita ini tuh membuat kita tertegun. Salah satu di antaranya adalah sosok yang kita panut. Jadikan panutan untuk kita semuanya, jadikan teladan buat kita semuanya, itu sosok Nabi Muhammad SAW. Betapa sering kemudian Nabi Muhammad dalam keadaan yang tidak makan, bahkan kelaparan, tidak makan berhari-hari. Suatu ketika sholat asar, beliau mengimami para jamaah, para sahabat, lalu kemudian ketika mengimami, setiap kali beliau bergerak melakukan rukun-rukun dalam sholat, ruku, i'tidal, sujud, dan lain sebagainya. Setiap kali bergerak terdengar suara di perutnya. Lalu kemudian singkat ceritanya ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, ada apa dengan engkau?" Ternyata awalnya Rasulullah nggak mau ngaku, tetapi setelah didesak oleh Umar bin Khattab, akhirnya Nabi Muhammad SAW mengaku bahwa beberapa hari ini aku sudah tidak makan. Makanya kemudian aku mengganjal perutku dengan bebatuan. Jadi beliau membuka bajunya, ternyata ada kerikil di dalam perutnya karena mengganjal karena tidak makan beberapa hari. Bukan berarti Nabi Muhammad miskin, tidak sama sekali. Nabi Muhammad ini termasuk kaya, bukan hanya sekedar dari harta tetapi hatinya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini tuh ketika memberikan maharnya saja kepada sang istri Khadijah, memberikan 100 ekor unta merah. Yang satu unta merah itu seharga kalau sekarang Alphard. Itu artinya adalah Nabi Muhammad tidak miskin. Tetapi kenapa kemudian Nabi Muhammad rela untuk berlapar-laparan? Karena tentu apa yang dimilikinya selalu diberikan kepada orang-orang yang umatnya, orang-orang yang membutuhkan. Inilah contoh dan sosok seorang pemimpin. Nabi Muhammad bukan hanya sekedar seorang nabi dan rasul, tetapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kepada Nabi Muhammad itu ada sebuah miniatur Islam yang dimaksud dengan akhlakul karimah. Nah, inilah Nabi Muhammad bukan hanya sekedar Nabi dan Rasul, tetapi juga adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Bagaimana kemudian ketika Nabi Muhammad setelah selesai Fathu Makkah, beliau adalah pemimpin tertinggi di Jazirah Arab saat itu. Tapi beliau tidak pernah lupa terhadap sesama, bahkan umat-umatnya. Bahkan beliau selalu memikirkan untuk umat-umatnya. Bahkan di akhir hayatnya saja yang difikirkan apa? Ummati, 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 umatnya. Bahkan tidak jarang kemudian beliau sering banget dicela, dicerca, bahkan dalam surat Al-Qalam disebutkan nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau ini bukan semata-mata siapapun, tapi engkau itu adalah majnun. Engkau itu adalah orang gila. Sering Nabi dikata-katain, dilempari oleh kotoran, oleh batu, kerikil, dan sebagainya. Apakah beliau kemudian membalas? Tidak. Tetapi justru yang beliau lakukan adalah membalas dengan kebaikan. Itulah pemimpin yang seharusnya kita contoh. Bukan hanya kemudian pemimpin yang bisa diktator ketika misalnya ada orang yang mencela, mengkritik, dan lain sebagainya. Dia lakukan, dia gunakan kekuasaannya untuk menghabisi orang-orang yang tidak sefaham dengan dia. Inilah contoh pemimpin. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW mencontohkan jiwa seorang pemimpin itu adalah harus adil. Karena dalam dalam ayat Al-Quran disebutkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa, adillah, karena adil itu mendekatkan diri kita kepada takwa. Nabi Muhammad ini adalah miniatur Islam yang jelas-jelas dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kemudian kalau kamu ingin mencontoh sebagai seorang insinyur, sebagai seorang dokter, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang apapun, hatta termasuk sebagai seorang pemimpin, adanya di Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita contoh bagaimana kemudian perangai Nabi Muhammad ketika menjadi seorang pemimpin. Yang kemudian bukan hanya sekedar memikirkan diri pribadi, perutnya pribadi, memperkaya diri sendiri, tetapi justru memikirkan untuk umat. Gimana umat masih kelaparan atau tidak, gimana umat bisa tidur apa tidak. Nah, itulah yang kemudian dididik juga. Akhirnya bukan hanya sekedar Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad pun mengkader ke bawah-bawahnya. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, ada yang dimaksud atau ada jajaran Khulafaur Rasyidin. Siapa itu? Yang pertama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka berempat ini, didikannya Nabi Muhammad adalah kader-kader Nabi Muhammad yang dididik di rumah Arqam bin Abil Arqam.
atas kepemimpinannya Nabi Muhammad SAW, atas keteladanannya Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika sepeninggalan Nabi Muhammad, Abu Bakar adalah seorang pemimpin yang begitu dermawan, yang begitu baik hati, yang begitu cinta, lemah lembut terhadap rakyatnya. Berbeda karakter ketika Abu Bakar selesai dipimpin oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab walaupun dia keras, tapi keras terhadap kezaliman. Jangan pernah memperlihatkan kezaliman di hadapan Umar. Kenapa? Karena ketika melihat Umar kezaliman, dia akan cabut pedangnya dan akan dia lakukan sesuatu hukuman terhadap kezaliman tersebut. Nah, inilah sosok Umar bin Khattab. Tetapi kalau kita lihat betapa kemudian Umar bin Khattab ini saking cintanya dia terhadap ajaran Islam dan juga Nabi Muhammad SAW mengikuti sunnahnya, maka beliau pun pernah suatu ketika, ya, beliau ketika Hirosah itu ronda malam, bukan ronda malam itu dilakukan bukan oleh jajarannya, bukan hanya sekedar oleh jajarannya, tetapi dia sendiri yang ronda malam. Sampai ketika beliau ronda malam, ada percakapan antara anak dan ibunya. Ternyata anaknya itu nggak bisa makan, sehingga ibunya ini memasak batu supaya terdengar oleh anaknya bahwa ibunya sedang memasak, padahal yang dimasak itu batu. Ketika diketuk, diceritakanlah oleh sang ibu tidak punya bahan makanan apapun. Saat itu juga Umar bin Khattab nangis pulang ke rumah dan dia bawa gandumnya sendiri dan dia belikan kepada rakyatnya. Inilah contoh pemimpin dalam Islam. Lebih memberikan contoh, teladan, akhlakul karimah dibandingkan dia harus memerintah, diktator dan lain sebagainya. Kalau kita meneladani Rasulullah Muhammad SAW, kalau misalnya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka terceminlah kepemimpinan Islam yang begitu indah, begitu santun, tidak marah-marah. Marah-marahnya karena ada sebab. Misalnya contoh, apakah Nabi Muhammad tidak pernah marah? Enggak juga, pernah. Suatu ketika ada seorang muslimah masuk ke pasar, ternyata hijabnya disingkapkan oleh seorang Yahudi ke dalam sebuah paku atau apapun itu waktu saat itu. Ketika berjalan, hijabnya itu tersingkap. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika diketahui bahwa si Yahudi tersebut menyingkapkan atau mencantolkan hijab tersebut, lalu kemudian muslimah tersebut hijabnya tersingkap. Yang dilakukan oleh Nabi ketika tahu, bukan diam, bukan memaafkan, tetapi justru mengirimkan pasukannya untuk memerangi Yahudi tersebut. Ketika ada kebatilan, ketika ada kezaliman, maka wajib untuk dilakukan keadilan di situ. Tetapi Nabi Muhammad pun mencontohkan kepada kita betapa kemudian Islam itu sangat indah dalam menjaga tatanan kehidupan di masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi ibroh buat kita semuanya dan hikmahnya dalam kesempatan kali ini. Ilalikum assalam, saya Dodi Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.